Salam Sobat Sarumpun dimanapun kalian berada, kembali lagi berjumpa ya bersama saya Yogi Nardo tentu saja dalam Sarumpun Channel, dan saya tetap berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari zaman akhir ini. Nah, Sobat Sarumpun, saya kali ini mau membawakan satu buah pertanyaan ya yang sebenarnya ditanyakan oleh sahabat saya begitu. Dan mungkin saya coba membawakan ini kepada saudara semua seiman supaya menguatkan iman kita, dan tentu untuk saudara-saudara atau sobat serumpun yang berbeda agama untuk menjadi bahan pertimbangan dan juga pemikiran ya, untuk bahan renungan. Nah, pertanyaannya begini ya. Apakah Allah gitu ya bisa menghadirkan keselamatan gitu ya di luar nama Yesus? Ya, seperti apa? Misalkan Allah menghadirkan keselamatan lewat dirinya yang datang ke dunia dalam nama Abdul atau Mahmud dari Arab ya contohnya. Atau dia datang ke bumi, lahir ke bumi tetap dalam nama Gandhi misalkan di India. Apakah seperti itu? Apakah Allah kita bisa seperti itu? Nah, untuk memahami dan menjawab pertanyaan ini, saya ingin membawa kita memahami dua konsep pemahaman waktu yang sering digunakan oleh agama kita. Yang pertama adalah konsep waktu melingkar. Nah, konsep waktu melingkar ini sering gitu ya digunakan oleh agama-agama suku ya, maupun juga agama teman kita Buddhis gitu ya. Di dalamnya ini diibaratkan manusia itu akan mengalami kelahiran, akan juga mengalami kematian, tetapi itu bukanlah satu buah proses akhir gitu. Kenapa? Karena setelah kematian mereka meyakini bahwa akan ada kehidupan lagi dengan masa yang berbeda, tetapi masih di dalam bumi yang sama, yaitu bumi yang lama gitu. Hanya saja berbeda masanya gitu. Ini seperti konsep reinkarnasi lah gitu ya. Nah, kemudian di dalam konsep ini bagaimana dengan peran Allah, peran Tuhan ya? Di dalam konsep agama mereka, konsep waktu melingkar ini, Tuhan gitu ya, diyakini bahwa Tuhan ini menjelma ke dunia, datang ke dunia dalam waktu yang berbeda-beda ya. Misalkan di saat waktu yang pertama, masa yang pertama Tuhan berbentuk mewujud menjadi dewa kemakmuran contohnya. Lalu di masa yang akan datang dia bisa saja berwujud dewi kesuburan contohnya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa juga dikatakan supra sejarah atau peristiwa adikodrati, peristiwa mistis lah katakan seperti itu, ilahian gitu, yang di atas sejarah tetapi sekaligus juga masuk ke dalam sejarah. Nah, inilah konsep waktu melingkar ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang kedua ya adalah konsep waktu linear. Konsep waktu linear ini bisa dikatakan diiakan juga oleh Alkitab ya, atau juga disetujui oleh kekristenan. Kenapa? Karena Alkitab sendiri dari mulai Kejadian sampai Wahyu adalah dari mulai awal sampai dengan akhir ya. Itu adalah satu buah garis waktu linear. Jadi linear itu garis ya, satu buah garis gitu. Dari mulai awal penciptaan sampai dengan akhirnya adalah endingnya adalah hidup tetap yang kekal. Sama-sama hidup kekal ya. Linear ini kekal dari awal sampai dengan kekekalan. Dari kekal sampai dengan kekekalan. Hanya yang berbeda adalah Allah juga hanya turun ke dunia gitu ya dalam satu kali, satu masa, satu tempat, satu peristiwa ya. Tempatnya pun sama di bumi gitu ya, tetapi hanya dalam satu masa. Kita tahu Yesus Kristus dia disalibkan mati untuk dosa manusia, itu terjadi hanya satu kali saja sobat sarumpun, tidak akan terulang lagi. Itulah konsep linear ya. Dan endingnya kita tahu di kitab Wahyu dia akan kembali turun ya untuk menghakimi setiap umat manusia. Itulah akhirnya gitu. Dan sampai nanti kita kembali bersatu dengan dia, yaitu di Yerusalem baru. Nah, itulah yang membedakan konsep waktu melingkar dan juga konsep waktu linear. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, bisakah ya Yesus berubah nama menjadi misalkan Mahmud ya dalam Arab ya, atau Mahmud dari Arab, atau Gandhi dari India gitu, tetapi dia adalah Allah sendiri? Apakah bisa Allah sendiri itu berwujud berganti nama dari Yesus ya, seandainya bukan di Yerusalem atau seandainya bukan di Nazaret begitu ya? Misalkan Allah memilih lahir di India bernama Gandhi misalkan. Bisakah seperti itu? Jawabannya
kita bisa buktikan ya dalam beberapa pembuktian. Yang pertama adalah di dalam Kejadian pasal 1 ya, ayat yang ke-26 dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia. Di sana ada kata kita. Nah, kita di sana tentu merujuk kepada kata yang jamak. Siapa yang jamak sana? Tentu adalah Allah Tritunggal. Kita mengenalnya, Kristen mengenal Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, gitu ya, Sobat Sarumpun. Nah, kemudian dibandingkan dengan atau selaras dengan pernyataan dari Yohanes, ya, kesaksian dari Yohanes. Misalnya dikatakan pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat ke-3 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, gitu ya. Kemudian ayat 14 lebih jelas lagi bahwa Firman itu telah menjadi manusia, dan bahkan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yaitu Yesus sendiri. Ya, Yesus adalah anak tunggal Bapa. Jadi jelas di sana dikatakan, dinubuatkan bahwa Yesus Kristus sudah ada sejak dari kekekalan, sejak semula. Lalu berikutnya Kejadian 3 ayat 15 di sana jelas dikatakan ya, janji Allah gitu ya kepada setiap umat manusia ketika itu Adam dan Hawa baru saja melahirkan dosa begitu, atau berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Allah berjanji di sana bahwa Dia akan menghadirkan keturunannya, yaitu keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular, keturunan si ular. Dan keturunan si ular ini akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan. Siapakah keturunan perempuan itu? Jelas dia adalah Tuhan Yesus Kristus ya, yang akan disalibkan. Jadi ini sudah akan dipastikan akan terjadi ya. Meskipun nanti tentara Romawi berbaik hati atau Pilatus mungkin melepaskan Yesus begitu ya, pasti Yesus akan disalibkan ya, bagaimanapun caranya. Pasti darah Yesus akan dicurahkan, dan harus dengan nama Yesus Kristus. Tidak bisa dengan nama Gandhi, atau tidak bisa dengan nama Mahmud tadi ya. Nah, lalu selanjutnya saya akan menunjukkan di dalam Lukas pasal ketiga ayat ke-23 sampai 38 saya dikatakan tentang keturunan daripada Tuhan Yesus sendiri ya. Bagaimana Tuhan Yesus dikatakan keturunan daripada Ishak, keturunan daripada Sem, keturunan daripada Adam ya. Begitu. Nah, bagaimana kalau Yesus, bagaimana kalau Allah gitu ya menghadirkan dari keturunan India ya, Gandhi misalkan? Tentu saja bukan, karena keturunan dari India itu berasal dari keturunan Yoktan, bukan keturunan Pelek, sedangkan Yesus berasal dari keturunan Pelek. Lalu bagaimana jika Allah memilih Mahmud dari Arab? Itu pun tidak akan terjadi karena Mahmud berasal dari keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Sedangkan Yesus berasal dari keturunan Ishak. Jadi jelas tidak bisa diwakilkan dengan nama lain dan tidak bisa diwakilkan dengan negara atau bangsa lain. Harus Yesus dari Nazaret. Selanjutnya kalau kita belajar mengenai bahasa gitu ya, apa sih arti nama Yesus gitu ya? Yesus itu berasal dari akar kata Yova Yasa. Yova plus Yasa artinya Allah menyelamatkan atau Allah sudah menyelamatkan. Apakah ini satu-satunya nama yang digunakan atau dikenakan untuk Yesus? Tidak. Zaman Yosua mengenakan nama itu. Yosua artinya Allah yang menyelamatkan. Yesaya pun artinya Allah yang menyelamatkan. Ya. Tetapi perbedaannya, lihat ketika malaikat mengunjungi Yusuf, ya, kemudian malaikat berkata bahwa mereka akan, atau Yusuf dan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Immanuel sekali lagi. Tetapi kenapa Yusuf malah memberi nama Yesus? Ya, ini menyiratkan bahwa nama Yesus dan Immanuel itu sama, setara. Immanuel artinya Allah yang menyertai. Yusuf tahu itu pasti. Nama Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Ya. Nah, artinya apa? Kalau kita membaca Yesaya pasal 7 ayat 14, di sana dikatakan bahwa akan tiba masanya ketika nanti yang akan digenapi dalam Yesus bahwa Immanuel akan datang. Ya. Nah, kalau begitu artinya apa? Ya, Allah memastikan bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan yang daripada Allah. Bahwa Allah hanya lahir turun ke bumi dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, bukan nama Mahmud dari Arab, bukan nama Gandhi dari India. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengimani Alkitab adalah berjalan sesuai dengan waktu yang linear atau satu garis ya, maka kita patut mengimani bahwa
hanya di dalam Yesus Kristus. Allah lahir satu kali ke bumi, dan itu sudah dipersiapkan dari sejak awal. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, bukan nama Mahmud atau nama Gandhi. Terima kasih, kiranya Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.